Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Riesta Jeka Putri dengan NIM P122160 dari Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, Prodi D3 Radiologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tulang vertebra atau tulang belakang. Silahkan menyaksikan. Vertebra atau tulang belakang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Indah Musdalifah, AM Derat SSI MSI, selaku dosen pada mata kuliah Teknik Radiografi 1. Oke, kita masuk ke apa itu vertebra. Vertebra atau tulang belakang adalah sekumpulan tulang yang tersusun dalam kolumna vertebralis, yang berfungsi untuk menjaga tubuh pada posisi berdiri di atas dua kaki. Tulang belakang ini memiliki 33 tulang kecil yang tersusun atas vertebra yang terbagi menjadi 5 segmen. Yang pertama servikal terbagi atas 7 ruas tulang, yang kedua torakal yang terbagi atas 12 ruas tulang, yang ketiga lumbal terbagi atas 5 ruas tulang, yang keempat sakral atau sakrum yang terbagi atas 5 ruas tulang, dan yang terakhir koksigeus atau tulang ekor yang terbagi atas 4 ruas tulang. Oke, bisa kita lihat pada gambar yang berwarna merah merupakan servikal, yang berwarna biru merupakan torakal, yang berwarna kuning merupakan lumbal, yang berwarna hijau merupakan sakral atau sakrum, dan yang terakhir merupakan koksigeus. Oke, kita masuk kepada bagian pertama, servikalis. Servikalis merupakan tulang leher yang memiliki 7 ruas tulang, yang dimana servikalis 1 berbeda dengan servikalis 1 dan servikalis 2 berbeda dengan servikalis 3 sampai servikalis 7. Dimana letak perbedaannya? Servikalis 1 dapat disebut atlas dan servikalis 2 dapat disebut aksis. Oke, kita masuk kepada perbedaannya. Pada servikalis 1 atau atlas, di dalamnya tersusun atas yang pertama tuberculum posterius, yang kedua arcus posterior, yang ketiga sulcus arteria vertebralis, yang keempat fovea articularis superior, yang kelima fovea articularis inferior, yang keenam foramen transversarium, yang ketujuh processus transversus, yang kedelapan massa lateralis, yang kesembilan arcus anterior, yang kesepuluh fovea dentis, dan yang terakhir tuberculum anterius. Oke, kita masuk ke cervicalis 2 atau bisa disebut aksis. Yang pertama tersusun atas dens epistropeus, yang kedua facies articularis anterior, yang ketiga facies articularis posterior, yang keempat facies articularis superior, yang kelima processus articularis inferior, yang keenam corpus atau bisa disebut corpus vertebrae, yang ketujuh foramen transversarium, yang kedelapan processus transversus, dan yang kesembilan processus spinosus. Jadi terdapat perbedaan antara cervical 1 dan cervical 2. Oke, kita masuk kepada bagian cervicalis 3 sampai cervicalis 7. Yang pertama, pada bagian cervicalis 3 sampai 7, yang pertama terbagi atas processus articularis superior, yang kedua processus articularis inferior, yang ketiga corpus vertebrae, yang keempat foramen transversarium, yang kelima processus transversus, yang keenam processus spinosus, yang ketujuh tuberculum posterius, yang kedelapan tuberculum anterius, yang kesembilan sulcus nervi spinalis, yang ke-10 lamina arcus vertebrae, dan yang terakhir incisura vertebralis superior. Jadi, di antara 3 bagian ini, yang pertama cervical 1, cervical 2, sampai cervical 3 sampai cervical 7 terdapat perbedaan di bagian ruas-ruasnya. Oke. Kita masuk ke bagian kedua, torakalis. Torakalis ini merupakan bagian kedua bagian di bawah cervical, yang terbagi atas atau tersusun dari yang pertama processus spinosus, yang kedua processus transversus, yang ketiga fovea costalis transversalis, yang keempat pediculus arcus vertebrae, yang kelima lamina arcus vertebralis, yang keenam
incisura vertebralis superior, yang ke-7 incisura vertebralis inferior, yang ke-8 fovea costalis superior, yang ke-9 fovea costalis inferior, yang ke-10 corpus vertebrae tentunya, yang ke-11 processus articularis superior, dan yang terakhir processus articularis inferior. Oke, kita masuk ke bagian lumbalis. Lumbalis ini terdapat di bagian torakal yang sebelumnya. Pada bagian lumbalis terbagi atas 10 bagian. Yang pertama, processus spinosus. Yang kedua, processus transversus atau costarius. Yang ketiga, processus acorius. Yang keempat, pediculus arcus vertebrae. Yang kelima, lamina arcus vertebrae. Yang keenam, incisura vertebralis superior. Yang ketujuh, incisura vertebralis inferior. Yang kedelapan, corpus vertebrae lagi. Yang kesembilan, processus articularis superior. Dan yang ke-10, processus articularis inferior. Jadi di bagian tulang itu pastinya terdapat corpus vertebrae. Oke, kita masuk ke bagian sakralis yang terdapat atau berada di bawah lumbal tadi. Oke, pada bagian ini banyak bagiannya. Oke, yang pertama, processus articularis superior. Yang kedua, processus mammillaris. Yang ketiga, pars lateralis. Yang keempat, tuberositas sacralis. Yang kelima, facies articularis. Yang keenam, crista sacralis lateralis. Yang ketujuh, crista sacralis intermedial. Yang kedelapan, crista sacralis medial tentunya. Yang ke-9, foramen sakral dorsal. Yang ke-10, hiatus sacralis. Yang ke-11, cornu sacralis. Yang ke-12, apex sacralis. Yang ke-13, basis sacralis. Yang ke-14, incisura vertebralis superior. Yang ke-15, incisura vertebralis pelvina. Terus yang ke-15, linae transversae, dan yang terakhir canalis sacralia. Pada bagian sakralis ini sangat memiliki bentuk yang khusus karena bentuknya sendiri yang berbeda dengan bentuk yang seperti segitiga terbalik. Oke, selanjutnya coccygeus pada bagian terakhir di bawah sakral. Pada bagian coccygeus hanya terdapat pada bagian atas ada cornucoccygeum, yang pada bagian bawah ada vertebra coccygeus 1, bagian bawahnya lagi vertebra coccygeus 2, sampai pada bagian akhir pada bagian bawah sekali ada vertebra coccygeus 4. Oke, mungkin hanya sampai di situ yang dapat saya jelaskan. Ini merupakan referensi dari di mana saya mendapatkan informasi-informasi yang saya sampaikan ini, di mana saya mengumpulkan informasi dan data yang saya sampaikan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.